Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ibu bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada pagi hari ini perlu kami informasikan dan barangkali kita semua sudah mengetahui bahwasanya hasil tanwir pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang beberapa hal yang berkaitan dengan masalah fikih dan ketarjihan kemarin tanggal 12 Maret sudah disosialisasikan. Di antaranya adalah tentang mundurnya waktu sholat subuh. Ini artinya kita dapat bonus saat puasa nanti. Jadi ketika yang lain itu azan, berarti kalau kita meyakini bahwasanya ini yang benar, berarti kita masih ada waktu untuk makan sampai kira-kira 8 menit. Dan efeknya juga kalau kita yakin di sahurnya mengambil hasil tanfid ini di sahur, maka kita juga harus mengambil hasil tanfid saat sholat subuh. Misalnya umumnya sholat azan subuh jam 4:27, tambah 8 menit berarti 4:35. Nah, kalau kita mengambil saat sahur, maka lain waktu saat sudah bukan bulan puasa lagi, kok kita sholat subuh ikut azan masjid-masjid yang umumnya yang tidak mengikuti putusan ini dan komatnya sebelum 4:35, berarti kita sholat belum pada waktunya, berarti sholatnya tidak sah. Jadi ini sekedar saya mengingatkan, jangan diambil enaknya pas poso, melu buka sahurnya telat-telat apa-apa, begitu selesai bulan Ramadan masjid atau mushola kampung azan, kita langsung ikut sholat jamaah, padahal itu mestinya belum masuk waktu sholat. Ini sekedar saya mengingatkan. Jadi ampun diambil hanya saja. Nah, maka konsekuensinya Bapak Ibu, kalau kita mengambil dan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh PP Muhammadiyah bahwasanya berdasarkan penelitian dan memang ini pernah menjadi isu internasional ketika kita berkesempatan belajar di Kairo itu azan begini Pak, azan subuh gitu. Itu sebagian orang berhenti makan, sebagian masih makan. Sehingga
di masjid itu menimbulkan sing waras sapa to. Wis adzan kok kae jamanan, sing iki masih sekati dan sebagainya. Nah, sukunya usul kita tanya langsung karena menurut dia bahwasanya waktu subuh secara internasional itu terlalu cepat. Maka mereka mengambil jalan tengah azan demi menghindari konflik sosial. Azan mengikuti umumnya waktu yang sudah ditentukan, tapi qomatnya diperpanjang sampai 30 menit. Maka Bapak Ibu kalau pernah umroh atau pernah haji, jarang sekali qomat dengan azan subuh itu sangat dekat, mesti cukup lama. Kadang-kadang kita azan berangkat dari rumah penginapan sampai masjid belum qomat. Maka termasuk keputusan yang harus kita yakini dan kita juga pelajari dengan seksama. Tadi saya katakan jangan sampai saat Ramadan kita memanfaatkan hasil putusan itu, tapi di saat Ramadan kita lupa sehingga sholatnya tidak sesuai dengan masuknya waktu. Jadi kembali lagi itu kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Jadi saya yakin para ulama pimpinan kita yang ada di pusat Muhammadiyah tidak akan berani, tidak akan gegabah mengambil keputusan tanpa melihat, mempertimbangkan berbagai macam faktor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan tentang fikih zakat. Insyaallah 1 bulan lagi, bulan depan kurang lebih tanggal 13 kita sudah memasuki bulan Ramadan. Yang artinya ada kewajiban selain berpuasa bagi kita yang terbiasa menghitung harta itu haulnya adalah bulan Ramadan, maka harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental untuk mau mengeluarkan zakat. Pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada pembahasan zakat hewan atau zakat peternakan. Bahwasanya yang disepakati oleh para ulama kita, baik ulama salaf maupun khalaf, ada 3 jenis hewan yang disepakati, yaitu kambing dengan nisabnya 40 ekor, kemudian sapi, kemudian unta. Adapun selainnya maka ini zakatnya itu mengikuti nisab emas, yaitu 85 gram. Misalnya seseorang mempunyai piaraan, ada bebek misalnya, kemudian ada apa lagi, ayam, kemudian ada kambing yang tidak mencapai 40 misalnya, maka dan diniatkan untuk diternakkan, dijual ke penggemukan dan sebagainya, maka para ulama mengatakan menghitung nisabnya itu boleh digabungkan antara satu dengan yang lain. Jadi hewan peternakan apa saja, misalnya ayamnya 5, bebeknya 100 dan semuanya dihitung kok nilainya sampai kepada 85 gram emas, maka itu sudah termasuk wajib dizakati. Masing-masing tidak harus berdiri sendiri. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan yaitu tentang zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Kita baca dulu apa yang ada dalam buku himpunan putusan tarjih ini. Apabila barang perakmu sampai kepada nisabnya, yaitu seberat 200 dirham atau 672 gram. Demikian pula barang emasmu seharga nisab
perak dan telah menjadi milikmu genap 1 tahun, maka keluarkanlah zakatnya yang 1/4-nya, yaitu 2,5%. Demikian pula barang perhiasanmu daripada emas dan perak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya zakat emas dan perak itu masing-masing memiliki nisab yang berbeda. Kalau emas nisabnya berapa? 85 gram. Kalau perak 672 gram. Mengapa berbeda? Karena harganya atau nilainya juga berbeda. Jadi dari berbagai macam jenis zakat yang sudah kita bahas kemarin, ada satu kesimpulan bahwasanya zakat itu di antara yang menyebabkan orang itu wajib mengeluarkan zakat adalah nilai nominal yang dia miliki, bukan sekedar dia memiliki. Maka ada istilah nisab. Nisab itu adalah batas seseorang itu dikatakan atau dikategorikan kaya atau miskin. Kaya yang artinya wajib mengeluarkan zakat. Nanti dari sini kita akan bisa sedikit mengupas bagaimana atau sejatinya zakat profesi itu atau zakat yang dihasilkan dari uang gaji itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan zakat emas dan perak ini, dulu ketika masih ada khilafah Utsmaniyah atau masih ada kepemimpinan Islam, kita melihat belum banyak beredar uang-uang yang kertas seperti sekarang ini. Emas dan perak dan dirham, dinar itu masih mendominasi, sehingga kita megang uang itu seperti megang emas, karena nilai uang itu dengan megang itu aja sendiri sudah bernilai sekali. Lain halnya dengan sekarang ini, kita misalnya megang uang 1 juta misalnya di tahun 2020, mungkin di tahun 2025 atau 2030 itu nilainya sudah jauh berkurang. Mengapa? Karena sejatinya itu tidak punya nilai. Nilai uang yang terbuat dari selain emas, perak, dinar, dirham dan sebagainya itu tergantung kepada perhitungan dunia ekonomi secara global, bukan nilai zatnya itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan para ulama kita terkait dengan zakat emas dan perak itu dahulu itu berkisar pada wajibkah emas atau perak untuk dizakati bagi yang dipakai, bukan yang diperdagangkan. Jadi misalnya penjual emas itu jelas dia wajib mengeluarkan zakatnya. Bisa nanti dia mengeluarkan dari dia sebagai seorang pedagang atau dia sebagai seorang pemilik emas. Tidak boleh dua-duanya, harus satu. Harus satu. Nah, yang menjadi perbedaan para ulama kita adalah bahwasanya apakah orang yang memakai zakat, memakai emas atau perak untuk perhiasan, itu wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak. Kalau emas atau perak seberat 85 gram itu kira-kira kalau kita pakai berat betul Bu ya? Saya tidak tahu karena tidak pernah pakai. 85 gram itu berarti di bawahnya on Bu ya. Jadi mungkin kalau 20 gram dipakai di
tangan kanan, 20 gram dipakai di tangan kiri, kemudian anting-anting, kemudian ada kalung, ada cincin. Saya rasa ini bisa memenuhi kategori sampai pada batas 85 gram. Masuk akal ya? Masuk akal. Bapak belum sama mantuk-mantuk, kalau belum mas. Yang mantuk-mantuk bukan ibu Bapak cuma belikan aja. Wah, yang kanan belum ada dibelikan. Yang ini belum ada dibelikan. Nanti layak atau tidaknya, pantas tidaknya biar ibu-ibu yang merasakan. Amilnya tinggal ngitung. Wah, kita segenap 85 gram dizakati atau tidak. Yang menjadi permasalahan atau khilaf para ulama kita itu adalah apakah itu perhiasan itu dizakati atau tidak. Ini termasuk khilaf yang mu'tabar, khilaf yang cukup besar dan istilahnya sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sebagian mengatakan bahwasanya tidak wajib dizakati, sebagian mengatakan wajib dizakati. Ya. Sebagian mengatakan tidak wajib dizakati, sebagian mengatakan wajib dizakati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang mengatakan bahwasanya emas dan perak tidak wajib dizakati. Tidak wajib dizakati. Ini berdasarkan beberapa dalil. Dan ini juga merupakan pendapat para ulama atau para sahabat yang juga mempunyai kapabilitas, mempunyai nama yang cukup masyhur juga, yang cukup masyhur dan cukup terkenal juga. Adapun para sahabat yang mempunyai pendapat bahwasanya zakat harta atau perhiasan yang dipakai itu tidak wajib dizakati, itu kebanyakan adalah pendapat jumhur ulama. Kebanyakan ulama. Ini termasuk perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar kita tahu kapabilitasnya, kemudian pendapat Aisyah, pendapat Asma binti Abi Bakar. Berdasarkan hadis yang pertama adalah bahwasanya tidak ada zakat terhadap perhiasan yang dipakai. Tidak ada zakat terhadap perhiasan yang dipakai. Meskipun sebagian ulama ini mengatakan hadis ini hadis yang kurang tepat. Kemudian juga ada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah yang mengatakan ketika dia ditanya tentang perhiasan yang dipakai, apakah dia wajib dizakati, dia mengatakan tidak. Dia mengatakan tidak kecuali sampai senilai 1000 dinar. Ini tentu lebih tinggi lagi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya emas dan perak ketika dipakai dan sudah mencapai nisab, maka dia tetap wajib dizakati. Ini berdasarkan hadis atau ayat dalil. Yang pertama adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak mengeluarkannya atau menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada dia dengan adanya azab yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Kemudian juga ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, tidaklah seseorang yang memiliki emas
kemudian tidak mengeluarkan zakatnya atau tidak mengeluarkan kewajiban terhadapnya, kecuali nanti pada hari kiamat harta itu akan diubah menjadi api dan dipakai untuk menyetrika. Untuk menyetrika. Jadi kalau emasnya di dunia itu sampai 85 gram menurut pendapat yang kedua ini tidak dikeluarkan zakatnya, maka nanti di hari kiamat emas yang 85 gram itu akan berubah menjadi api dan dipakai untuk menggosok tubuh kita. Nauzubillah min dzalik. Ini menurut pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya meskipun emas dan perak itu dipakai untuk perhiasan, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga hadis-hadis yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Imam Ahmad dan dari Asma binti Yazid dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW masuk kepada beberapa orang, ya. Kemudian di tubuhnya itu ada beberapa perhiasan. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau keluarkan zakatnya? Kemudian orang-orang itu mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu tidak takut, ya, seandainya nanti kamu itu disiksa dengan harta yang sekarang kamu pakai? Keluarkanlah zakatnya. Nah, kemudian pendapat ini diwakili oleh para ulama, para sahabat yang juga mempunyai kapabilitas yang sangat besar. Di antaranya ada Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud itu kita sahabat yang tidak kita ragukan lagi, ya, kemampuan fikihnya dan lain sebagainya. Kemudian juga dari para tabi'in ada Sa'id bin Jubair, ya. Kemudian ada Sa'id bin Musayyab, ya, Ibrahim An-Nakhai dan yang lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku Himpunan Perusahaan Tarjih ini kita belum mendapatkan pembahasan secara khusus tentang ini. Meskipun di pengembangan yang lain sudah banyak. Jadi kalau kita melihat metode penyampaian apa yang ada dalam HPT ini sebetulnya sangat tepat. Jadi kita itu diajari belajar secara hal-hal yang pokok dulu, yang prinsip dulu, ya. Sholat itu rukunnya yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Mestinya pun kita belajar itu juga seperti itu, Pak. Tidak langsung belajar perbandingan mazhab. Kalau kita lihat semua urusan fikih, mulai dari wudu lah misalnya, mulai dari wudu sampai kita salam ketika sholat, itu tidak lepas semuanya dari yang namanya perbedaan, ya. Wudu, apakah membaca bismillah atau tidak, ya. Kemudian mengusap kepala, apakah sebagian atau keseluruhan. Kemudian takbiratul ihram, apakah bersamaan dengan Allahu Akbar niatnya atau tidak. Kalau kita kaji semua ini, semuanya tidak lepas dari yang namanya perbedaan pendapat. Nah, maka sebetulnya penyampaian HPT ini itu sudah sangat tepat pada zamannya. Poin-poin yang inti-inti disampaikan. Kemudian kalau kita sudah paham, baru kita belajar fikih perbandingan mazhab. Dan inilah mestinya kita belajar. Akan tetapi hari ini ketika dunia informasi, dunia IT itu sudah menyebar begitu luas, kita di rumah saja bisa ngerti perbedaan. Maka sering ada pertanyaan, Pak, jangan-jangan ini sholat ini bener ini takbir ini begini atau begini toh. Maka
hari ini kita kalau mau belajar juga harus lebih sabar dan lebih teliti. Termasuk zakat emas dan perak ini di buku HPT ini belum dijelaskan tentang zakat emas dan perak yang dipakai. Nah, menurut buku yang kita bawa, ya, ini namanya buku Sahih Fiqh Sunnah, kemudian buku-buku kumpulan dari hasil penelitian, diskusi, seminar tentang zakat kontemporer. Ini disimpulkan bahwasanya lebih setuju kepada pendapat tetap diwajibkannya zakat bagi perhiasan yang dipakai. Ya. Tetap berpendapat lebih mengacu kepada tetap dikeluarkannya zakat bagi perhiasan yang dipakai. Maka Bapak Ibu yang di rumahnya menyimpan emas dan perak yang nilainya itu sampai 85 gram, karena habis dengar pengajian bahwasanya pendapat yang lebih dikuatkan itu adalah tetap dikeluarkan zakatnya bagi perhiasan yang dipakai, maka dilepas, disimpan. Nah, tetap dizakati, Pak. Ya, tetap dizakati. Ya, tetap dizakati. Mengapa? Karena zakat ini urusannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun nanti misalnya punya uang senilai 85 gram emas, ini mau masuk haul, kemudian ini ada penghilangan pajak kendaraan mewah, akhirnya uangnya dipakai untuk beli mobil, sehingga uang tersisa tidak sampai nisab, maka tidak wajib zakat. Nah, ini juga Allah Subhanahu wa taala tahu. Tujuannya kita adalah mungkin untuk menghindarkan diri dari zakat. Nah, hal itu Bapak Ibu, hal itu sering terjadi pada zaman dahulu. Zaman dahulu orang itu sangat menyadari kewajiban zakat. Zaman dahulu orang itu tahu menjelang haul, ya, para pemimpin khalifah itu keliling mengirim para utusan memasuki rumah ke rumah untuk menghitung zakat, menghitung harta yang dimiliki oleh kaum muslimin saat itu. Maka dulu para ulama kita membahas istilahnya hilah, ya. Yang punya ternak yang tadinya 40 ekor kambing, wah ini sebentar lagi penguasa akan keliling menghitung, maka ternaknya disembelih satu, dijual satu. Karena apa? Kewajiban zakat terpatri pada saat itu. Hari ini tidak ada. Hari ini jarang orang melakukan hilah. Kenapa? Karena memang kesadaran untuk wajib zakat sudah jauh berkurang. Mereka tidak butuh hilah-hilah lagi. Ya. Karena apa? Karena memang mereka tidak menyadari kewajiban zakat, sehingga mereka tidak perlu hilah. Maka menurut saya secara pribadi, yang wajib sering kita tekankan di era seperti ini adalah ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan dan saya secara pribadi lebih condong kepada harta atau emas dan perak yang dijadikan perhiasan itu tetap, ya, wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai 85 gram emas. Tetap dikeluarkan zakatnya. Lalu bagaimana Pak kalau dia emas dan peraknya itu berubah menjadi wujud bentuk piring, bentuk gelas, sendok yang dipakai untuk makan? Ini lebih berbahaya lagi. Yang pertama, dia menabrak larangan, ya, makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak. Ya, haram Pak, ya. Kita sepakati bahwasanya ulama sepakat bahwasanya haram hukumnya manusia itu atau seorang muslim untuk makan dan minum dengan menggunakan alat yang terbuat dari emas dan perak.
Jangan sekarang Pak, kalau kita makan dengan menggunakan piring, gelas, sendok dari emas atau perak, nanti di surga insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk surga dan bisa menikmati ya, makan menggunakan piring emas dan perak. Kalau kita pakai di dunia, ancamannya apa? Bisa jadi kita akan diharamkan saat nanti di akhirat. Jadi kalau emas dan perak itu tidak bentuk perhiasan, tapi diwujudkan untuk piring sebagai pajangan, ulama tetap mengatakan wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Sekali lagi, jangan sampai dipakai untuk menggunakan makan dan minum. Meskipun ada mengatakan, itu kan tidak dipakai emas dan peraknya, Pak. Nah, kalau dipakai haram lagi. Nah, jangan sekali-kali di rumah kita ada piring emas, sendok emas, gelas dan emas. Nah, ini tentang zakat emas dan perak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di rumah kita ada emas, ada perak yang masing-masing mencapai nisabnya, kalau emas itu 85 gram, kalau perak itu 112 atau 200 ya. Kemudian tidak kita pakai meskipun, maka wajib tetap kita keluarkan zakatnya. Dan seandainya selain emas dan perak juga ada sisa uang, ya, sisa uang yang mencapai juga 85 gram emas, maka juga wajib dikeluarkan zakatnya. Ini tentang zakat emas dan perak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita sampaikan tentang zakat profesi atau zakat yang dihasilkan dari upah yang diambil seseorang, ya, yang diambil seseorang dihasilkan dari pekerjaan yang dia geluti. Meskipun pimpinan pusat Muhammadiyah atau Lahismu sudah memfatwakan bahwasanya bolehnya Lahismu untuk menarik zakat profesi gaji, maka tidak ada salahnya kita dudukkan permasalahannya, kita ulangi kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat profesi atau zakat yang dihasilkan dari upah yang dia dapatkan dari profesinya, itu para ulama kita itu mengkategorikan sebagai zakat malul mustafad. Malul mustafad itu apa? Malul mustafad adalah harta yang kita dapatkan, kita masuk ke kantong kita di tengah-tengah terjadinya haul, ya, di tengah-tengah terjadinya haul. Misalnya hari ini 1 Sya'ban, ya, terhitung 1 Sya'ban menurut teori hisab wujudul hilal. Kalau menurut teori ru'yah, imkan ru'yah hari ini belum 1 Sya'ban karena tinggi hilal masih 1 derajat. Bagi pengikut hari ini 1 Sya'ban, dia punya uang senilai 75 gram emas, berarti belum masuk nisab. Atau dia punya uang 85 gram emas, yang berarti sudah mencapai nisab. Kemudian di tengah perjalanan dia mendapatkan uang, ya, mendapatkan uang. Nah, inilah yang namanya malul mustafad. Seperti orang punya ternak 40 ekor kambing, ini kan sudah mencapai nisab. Kemudian setengah tahun berikutnya keluar anaknya, ini namanya juga malul mustafad. Nah, gaji profesi yang dia geluti, kemudian dari profesi itu dia mendapatkan uang tambahan selain dari uang nisab ini, maka inilah yang namanya masuk kategori malul mustafad. Malul mustafad, harta yang didapatkan di tengah perjalanan haul. Nah, saya belum mendapatkan
dari keterangan yang memutlakan gaji itu wajib dizakati, apakah dia mewajibkan harus memiliki uang nisab senilai nisab dulu atau tidak? Kalau masuk pembahasan fikihnya adalah kategori malul mustafad, berarti siapapun yang memiliki uang di rumah misalnya saya seorang pegawai, di rumah saya sudah ada harta senilai 85 gram emas. Kalau 1 gramnya 500.000 kali 85 berarti sekitar 42.500.000 rupiah. Ya. Jadi kalau saya di rumah punya uang senilai 42.500.000 rupiah, kemudian saya punya gaji juga tambahan setiap bulan misalnya 5 juta, maka 5 juta inilah yang masuk kategori malul mustafad, sehingga tidak salah jika kita atau lazismu menyuruh kita mengeluarkan zakatnya dari 5 juta yang kita dapatkan tiap bulan ini. Ini masuk kategori apa? Malul mustafad. Tapi syaratnya di rumah ini kita sudah punya uang harta senilai 85 gram emas, sehingga kita sudah masuk kategori orang kaya. Di rumah tidak punya uang, utang banyak, tiap bulan punya penghasilan 5 juta. Kalau ini dimutlakan wajib dikeluarkan zakatnya, ini yang sebagian besar ulama mengatakan kurang tepat. Sebagian besar ulama mengatakan kurang tepat. Jadi sekali lagi, zakat profesi itu boleh lazim untuk memungutnya. Ini menurut pendapat saya pribadi berdasarkan penelitian dari berbagai macam pendapat ulama, baik ulama zaman dahulu maupun kontemporer. Bagi yang punya penghasilan bulanan dan di rumahnya ada harta yang sudah mencapai nisab, maka tidak mengapa tiap bulan dia mengeluarkan zakat dari penghasilan yang dia dapatkan. Nah, terus ini teori fikihnya bagaimana Pak? Teori fikihnya adalah mempercepat mengeluarkan zakat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Tapi bolehkah kita tidak mengeluarkan tiap bulan dan menghitung nanti? Boleh. Syaratnya kita harus punya pembukuan. Hari ini saya terima 5 juta. Untuk kebutuhan berapa Pak? 2.500.000 misalnya. Berarti ada sisa 2.500.000. Nah, terus tiap bulan dikumpulkan berapa? Nanti haulnya juga dihitung. Nah, ini menurut para ulama kita yang kontemporer ini lebih ribet biasanya. Lebih ribet, maka lebih memudahkan dan lebih bersahabat untuk orang-orang yang membutuhkan adalah jika kita mengeluarkan zakatnya tiap bulan. 5 juta kalau 2,5%-nya berarti berapa Ibu? 500 bagi 4 berarti sekitar 125.000. Kalau kita punya penghasilan 5 juta berarti tiap bulan dikeluarkan zakatnya 125.000. Ini dengan syarat bahwasanya di rumah itu sudah ada uang senilai senisab yaitu 85 gram. Kalau belum dapat, di rumah tidak ada uang, harta yang dimiliki juga hanya yang diterima itu, maka saya secara pribadi berpendapat belum wajib. Seandainya lazim memungut, maka itu sifatnya adalah infak sukarela, bukan termasuk kewajiban zakat. Ini pendapat ini juga sesuai dengan diskusi di Kuwait dari para ulama tentang zakat kontemporer dan juga pendapat para ulama-ulama yang lain. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sifat yang pertama adalah mampu. Yang mampu ini dihitung berdasarkan nisabnya, dan yang kedua adalah hartanya itu harta yang berkembang. Ya, harta yang berkembang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kadang timbul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau orang itu dihitung dulu di rumah ada uang atau tidak? Ini kebanyakan itu SK itu ada yang disekolahkan misalnya, ada yang disekolahkan, sehingga kalau standarnya itu harus punya uang senilai nisab, kemudian dari gaji itu baru dikeluarkan zakatnya. Ini akan ada orang yang tidak akan pernah zakat seumur hidupnya, karena selalu ada hutang yang harus dibayar. Maka ini kita katakan bahwasanya kalau hutang itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi, beli rumah misalnya, ini tidak masalah, Pak. Ini tidak masalah. Mengapa? Karena termasuk kebutuhan pokok, ya, itu adalah apa? Rumah. Ya, rumah. Terus orang-orang yang ngontrak itu tidak wajib zakat. Lihat dulu, ada orang yang hobinya ngontrak tapi uangnya banyak, mobilnya juga mewah. Mengapa? Karena dia bilang dunia ini hanya sementara, jadi tidak perlu kita punya rumah kita di surga. Ada Pak seperti itu, Pak? Ada. Iya, banyak. Maka di Jakarta itu laris bisnis kontrakan, karena pendapat mengatakan dunia hanya sementara. Kita tidak punya rumah, perlu punya rumah kita di surga, maka dia punya mobil, punya apa, lah ini lain cerita. Jadi sekali lagi, kalau dia hutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kebutuhan pokok, yaitu rumah, kemudian dan lain sebagainya, maka ini memang tidak diwajibkan zakat. Tapi kalau ngontrak tapi mobilnya banyak, nah ini yang harus mendapatkan perhatian yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa permasalahan zakat yang perlu kita tuntaskan, yaitu zakat perdagangan. Saya rasa ini semua kita sudah mafhum bahwasanya zakat perdagangan itu yang dihitung adalah setiap harta yang dibeli niat untuk didagangkan. Ini buku, Pak. Saya beli dari awal niat untuk saya jual, saya dagangkan. Ini yang wajib dizakati, masuk kategori perdagangan. Tapi kalau orang beli mobil niat untuk dipakai, tapi ono sing sir ketoke badi didol, nah ini masuk kategori tidak zakat perdagangan, bukan barang dagangan. Jadi sekali lagi dikatakan barang perdagangan adalah setiap barang yang dibeli dari awal untuk diperdagangkan. Maka cara menghitung barang dagangan saat haul adalah semua barang yang ada di toko kita. Dodolan buku, ya sudah, saat haul semua buku dihitung, dinilai. Ya, dinilai. Kemudian jualan apa lagi? Mebel, jualan pakaian, ya semua harus dihitung. Dihitung, kemudian dinilai, ditambahkan uang yang dimiliki berapa saat ini, ya. Kemudian ditambahkan piutang yang dibakul-bakul, sing bon-bon itu berapa, ya. Nah, bon ini ada dua kategori, Pak. Bon sing angel bayar, wis wonge ra ngerti ning ndi, maka ini tidak dihitung. Sebagian besar ulama maka seperti itu. Tapi kalau memungkinkan bonnya untuk ditarik dan mungkin bayar, maka harus dihitung. Dikurangi dengan hutang kita ke para supplier barang. Jadi jangan sampai yang dihitung cuman jualan buku misalnya, atau jualan apa, ki ana duit 20 juta. Berarti yang dizakati hanya 20 juta, ya enggak, Pak. Barang yang di toko ini dihitung. Nah, kalau enggak dihitung, maka berarti ini kita tidak menzakati. Kita tidak apa? Tidak menzakati. Pak, kalau setahun pandemi, Pak,
barangnya ora payu. Duit ora ono ning toko barangnya ora berkurang-kurang. Ini bagaimana Pak zakatnya? Pripun Pak? Jualan buku setahun ora payu belas, ora ndek duit ning toko ya iku tok. Seperti itu bagaimana? Nah, dicek Pak, ya, dicek. Ini barang kita yang di toko itu nilainya berapa? Nilainya berapa? Kalau barang itu kita tidak tidak hutang kepada supplier, kan orang dagang itu kan ada dua kemungkinan, barangnya diutangi supplier, diutangi sales atau bayar kontan. Nah, kalau dia diutangi supplier, dihitung barang itu nggone sapa. Kalau belum dibayar berarti punyanya sales. Nah, kalau itu sudah tidak mencapai nisab berarti tidak wajib zakat. Tapi kalau itu barang kita pribadi sudah dibayar cash, maka sebagian besar ulama tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Kecuali ditutup tokonya, kita mengatakan aku bangkrut, orang beli duit, maka kita jual jual rugi misalnya. Kita jual rugi. Jual rugi kan tetap ini adalah harta yang kita niatkan perdagangan. Jadi kalau kita sudah niat aku mandek berdagang, kan tidak mungkin Pak. Seorang yang punya insting jiwa berdagang, setahun barang ora payu, meneng wae, bukan jiwa orang pedagang. Jiwa seorang usahawan, sesasi wae barang ora payu. Wah, sudah berpikir otaknya. Nah, ini setahun kok ora payu, meneng wae. Nah, ini bukan jiwa seorang pedagang. Maka pertanyaan seperti itu semi muhal, semi tidak masuk akal. Yang pedagang pakai pasarnya sepi seminggu wae, sepi pasarnya. Apalagi ini sampai setahun tidak lagi. Maka yang kita katakan dulu ada pertanyaan, Pak, setahun barangku ora payu Pak, zakate piye? Setahun ora payu kok isi dagang, berarti jiwa dagangnya tidak pas. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa pembahasan tentang perdagangan zakat. Jadi meskipun masih ada beberapa lagi masalah zakat, yaitu kepada siapa kita berzakat dan bagaimana perkembangan kontemporernya, itu insya Allah akan kita bahas di lain waktu, dan bukan secara kewajiban ain, bukan kewajiban kita secara individu. Bagaimana cara membagikan zakat yang betul, itu adalah kewajiban ain bagi siapapun yang mendeklarasikan sebagai amil. Kewajiban ain bagi kita seorang muslim, wajib fardu ain adalah mengetahui bagaimana cara kita mengeluarkan zakat kita. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pertanyaan yang pertama, yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zakat perhiasan, apakah wajib dizakati setiap tahun atau tidak? Ini adalah haul, hukumnya 1 tahun. Jadi kalau ini emas saya 1 kilo, sudah genap 1 tahun saya miliki, maka wajib saya keluarkan zakatnya. Tahun depan kok di sekilo meneh, ya wajib saya keluarkan zakatnya. Maka ada para ulama kita mengatakan, duitmu ki aja mbak simpen, hartamu itu jangan kamu simpen. Supaya apa? Supaya orang entek dipangan zakat. Maka kembangkanlah supaya berkembang. Jadi zakat itu dari sisi artinya adalah an-nama, berkembang. Jadi kalau harta itu sudah tidak berkembang, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Pak, emas nek mandek kan ora berkembang, tapi ini ada dalil secara khusus yang mewajibkan zakat emas.
Jadi emas ini bukan berkembang atau tidak berkembang, tapi perhiasan zat yang wajib dizakati. Misalnya ibaratnya laki-laki. Laki-laki itu punya kewajiban apa? Bekerja, mencari nafkah. Meskipun dia tengok-tengok, tetap punya kewajiban. Nah, emas ini ibaratnya tetap wajib dizakati. Berhenti atau diputar, tetap wajib dizakati. Tiap tahun, Pak. Iya. 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 Jadi ini buku saya mencapai haul. Masuk saya niatkan untuk berdagang. Saya hitung sehingga wajib dizakati. Tahun depan buku ini belum laku. Apakah dihitung masuk kategori barang yang wajib dizakati? Selama ini kita niatkan untuk berdagang, untuk diperdagangkan, maka tetap wajib dizakati. Okay. Tetap wajib dizakati. Nah, tinggal saya katakan ini apakah masih mutang, masih miliknya sales, atau sudah milik kita, sudah kita bayar. Kalau masih milik sales, berarti tidak wajib dizakati, dikurangi. Tapi kalau sudah kita bayar, berarti ini wajib dizakati. 5 tahun nggak payu-payu. Lah kalau 5 tahun nggak payu-payu, dia disimpan nih gudang terus. Ya lebih baik dijual rugi atau disedekahkan, mengurangi zakat kita. Meskipun kita tidak punya niat untuk mengurangi. Maka bagaimana Pak kalau orang jual beli mobil? Jual beli mobil, mobilnya banyak, showroom, ya kan? Nilainya berapa itu? Nilainya berapa? Nah, apakah itu semua milik dia atau titipan? Atau titipan? Kalau sudah milik dia pribadi, maka wajib dizakati. Tapi kalau nggak laku-laku sekian tahun, nah kalau hutang dikurangi Pak utangnya, dikurangi Pak. Kalau modalnya hutang dikurangi, modalnya hutang dikurangi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya rizki non sewu. Meskipun Nabi Muhammad SAW mengatakan seandainya 100 pintu rezeki, seandainya ada 100 pintu rezeki, maka 99%-nya adalah dari berdagang. Akan tetapi berdagang itu juga banyak syubhatnya. Banyak syubhatnya. Mulai dari sumpah yang tidak pulangannya itu 20.000, terus betul 9.000, padahal pulangnya mau 15.000. Maka saya lupa hadisnya, tapi hadis mengatakan di antara sekian banyak profesi yang paling banyak syubhatnya itu berdagang. Ada berdagang. Maka kata Nabi, maka sucikanlah dengan sedekah. Maka sucikanlah dengan sedekah. Jadi yang profesinya dagang, itu kita mengaca, benar nggak banyak syubhatnya? Mulai dari mungkin pemalsuan izin, sekarang kan ada kewajiban untuk izin halal. Kemudian mulai dari memoles mebel jatine nom dipoles sedemikian rupa sehingga kelihatan tua. Tekoi apik murah iki, apik. Itu kan juga sudah syubhat. Sudah syubhat. Ya. Kebetulan herbal misalnya, herbal berkualitas, bisa ini, padahal juga biasa aja sebetulnya Pak. Tidak punya kualitas, hanya menang brand saja. Iya Pak, saya punya barang itu saya jual 50.000 Pak. Oleh orang lain, orang yang sama, supplier yang sama, dijual 250.000 Pak, dan laku sangat keras Pak. Saya bilang, badimu apa melek? Nah, apa?
Dia model lesan, dan semakin bakul banyak bicara, semakin banyak dosanya. Maka kata Nabi, sucikanlah dengan banyak sedekah. Nah, maka jadi pedagang itu bisa kongkian mikir untuk duit akeh sedekah, baik sedekah, insya Allah menjadi kafarat, insya Allah ya, menjadi kafarat. Ya, ini menurut saya yang profesi pedagang, saya yang menyampaikan apa hadis yang pernah saya baca. Adapun kesesuaian dengan kebiasaan kita atau tidak, mudah-mudahan sesuai yang baik-baik, yang tidak baik tidak sesuai, yang tidak sesuai. Pakaian ini model baru keluar, padahal ngendem sudah di toko setahun. Angkatan ya, ini pertanyaan, yang wajib dizakati emas murni atau semua emas, baik yang murni maupun yang campuran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam zakat emas ini ada kategori, Pak. Emas ada 24 karat, ada 21 karat, ada 17 karat. Masing-masing ini ada nisabnya. Ya, masing-masing ini ada nisabnya. Coba saya tidak hafal untuk nisab emas ini. Apabila emas itu termasuk 24 karat, ya, maka nisabnya adalah 85 gram emas. Kalau emas itu 21 karat atau orang bilang emas sedengan, orang konon orang tua, itu nisabnya adalah 97 gram. Tapi kalau emas non 17 karat, ya, atau 18 karat, maka nisabnya adalah 113 gram. Jadi Bapak Ibu yang bertanya, yang wajib dizakati apakah emas murni atau emas campuran? Atau emas campuran. Kalau emasnya campuran, Pak, emas gabung dengan apa misalnya? Aluminium misalnya. Kalau bisa dipitati, Pak, emasnya bisa dilepas, kemudian ditimbang, nilainya berapa? Ini memungkinkan. Kalau tidak bisa, maka dikira-kira. Jadi yang di rumahnya ada emas non 21 karat atau kategori 17 karat, itu zakatnya berbeda. Kalau 17 karat atau 18 karat, maka nisabnya 113 gram. Kalau tengah-tengah, orang tua, semedeng lah. Nah, kayak Pak Yed sudah masuk kategori umur semedeng, tidak muda, tidak tua. Itu nisabnya berapa? 93 gram. Kalau emas tua benar-benar sepuh, ya, maka nisabnya berkurang 85 gram emas. Zakat emas perhiasan itu sekali selama dimiliki atau setiap tahun diperjawab. Kalau tahun ini masih 85, tahun depan berkurang 84, dijual untuk bayar utang, tidak wajib zakat. Tapi kalau masih 85, maka wajib dizakat. Zakat profesi, bila di rumah belum ada uang senilai 85 gram emas, tetapi sisa kebutuhan bila dikumpulkan dalam 1 tahun mencapai 85 gram emas, apakah dia wajib zakat? Ini wajib zakat. Wajib zakat. Meskipun Januari sisa gaji yang dikumpulkan 5 juta, Februari 5 juta, Maret 5 juta. Kalau berdasarkan ini, kan haulnya masing-masing berbeda. Masing-masing berbeda. Nah, maka ini saran para ulama kita, disitulah diuji kebaikan hati kita. Nah, tidak ngeritik harus semuanya genap 1 tahun. Masa ke orang-orang yang membutuhkan, Pak. Uang sing butuh fakir miskin itu tidak ada haulnya, Pak. Ya. Aku hari ini rasa mangan, butuh uang, butuh makan. Wah ini maaf, data saya belum haul ini. Ya. Kan bisa dipercepat haulnya, Pak. Apakah boleh? Sebagian besar orang mengatakan boleh. Dengan harapan apa? Supaya
kebutuhan orang-orang yang miskin tetap segera terpenuhi. Meskipun kita juga wajib menghormati bagi orang yang tetap mengatakan standar haul itu harus terpenuhi. Tapi dalam kondisi seperti ini, sisa gaji kita itu tidak mengapa kita percepat, ya. Tidak mengapa kita percepat apabila dihitung sudah mencapai 85 gram emas. Jadi sekali lagi, bila di rumah kita tidak ada uang senilai 85 gram emas, kemudian di akhir Ramadan seperti ini kita lihat untuk ada uang dari sisa gaji senilai 85 gram emas, maka kita apakah wajib mengeluarkan zakat? Maka saya secara pribadi mengatakan keluarkanlah zakatnya sebagai bentuk kemanusiaan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita mengatakan pandemi ini itu adalah prototipe daripada ketika zakat itu tidak dikeluarkan. Pandemi ini kan orang semua menahan hartanya, tidak mau menginfakkan, ya kan? Sing biasanya tuku mobil gak tuku mobil, sing biasanya jalan-jalan gak mau jalan-jalan, sing biasanya kuliner gak mau kuliner. Berarti kan semua menahan uangnya. Akhirnya apa? Tidak bergerak ekonomi. Sama. Kalau orang kaya menahan uangnya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka ekonomi akan berhenti. Ekonomi akan berhenti. Sehingga keberkahan akan berkurang. Maka salah satu ancaman Allah Subhanahu wa taala, jika orang itu sudah tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Allah akan menarik keberkahan sehingga hujan tidak akan turun, air akan sulit. Kalaulah Allah tidak kasihan kepada binatang, hewan-hewan ternak, maka hujan tidak akan turun. Karena apabila orang tidak mau berzakat. Maka sekali lagi, pandemi ini menurut saya pribadi itu adalah prototipe dari akibat apabila kita tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka warung-warung kecil nggak ada yang payu, Pak. Sepanjang Pantura ini banyak warung yang tutup. Orang kalau jalan dihimbau tidak makan di jalan. Neng mobil sama bekal, warungnya belum, Pak, nggak payu. Akhirnya gulung tikar dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semuanya. Apabila ada kekurangan atau ketidakbenaran atau tidak sesuai antara yang saya sampaikan dengan pendapat Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah fikih, pemahaman. Mulai dari takbir ihram sampai salam itu banyak sekali perbedaan. Mulai dari siapa yang diwajibkan, harta apa yang diwajibkan juga ada perbedaan. Maka mudah-mudahan kita bisa saling memaklumi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.